Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Wahab Ihsan Salam. Saya adalah peserta ujian kinerja UKM PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor peserta 3211560010923 dan nomor induk mahasiswa 525211267. Pada hari ini 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 2 di Sekolah SD Alam Bukit Akasia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi bersama Bapak hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa. Jadi boleh bisa pimpin doanya untuk teman-temannya ke depan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Jadi boleh berdiri semuanya. Indonesia. Sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, Bapak akan absen dulu. Yang dipanggil namanya, mohon acungkan tangan kanan yang tinggi. Siap? Okay. Azarin Fitri Afifah, Asanu Aliman Hakim, Hairunisa Fadilah, Zea Pitaloka, Dika, Bianca, Razan, Rafardan, Zidan, Syauki Nazirul, Chelsea, Erga, Danur Wenda, Muhammad Aprilian, Muhammad Ihsan Boy, Juan Pradita, Andini Naila, Bima Aditya, Sultan. Oke, semuanya hadir? Gimana perasaannya hari ini? Baik. Semangat tidak? Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, hari ini hari yang cerah, kita akan belajar mengenai malaikat, mengenai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ada apa saja makhluk yang diciptakan oleh Allah? Acungan tangan. April, manusia, kemudian hewan, kemudian malaikat, kemudian nabi, tumbuhan, jin. Ada lagi? Fardan? Ikan. Oke. Ada yang masuk hewan, ada yang masuk manusia, ada yang jin, dan juga ada malaikat. Hari ini kita akan belajar mengenai makhluk yang bernama malaikat. Malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa ya? 10. Ada berapa? 10. Siapa saja ya? Ada yang tahu? Jibril, Munkar, pasti ada yang belum hafal ya. Nah, sekarang Bapak akan minta kalian untuk ke depan menuliskan nama malaikat. Masing-masing kelompok menuliskan sebanyak 2 nama malaikat. Oke? Dimulai dari kelompok Nisa. Maju ke depan Nisa, tulis 1 nama malaikat. Oke, terima kasih. Selanjutnya maju ke depan.
Sudah ditambah 2 oleh Erga. Berarti totalnya ada berapa? 10. Kita bacakan lagi bareng-bareng. 1, 2, 3, Izrail. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah selesai semuanya 10? Nah, kira-kira kenapa ada nama-nama ini? Kenapa diciptakan malaikat ya? Coba kalian diskusi bersama kelompok kalian. Boleh ditulis. Diskusi nanti ditulis. Satu kelompok harus memilih satu alasan. Kenapa harus ada malaikat? Boleh ditulis. Boleh diskusi. Kenapa coba harus ada malaikat? Ya, boleh. Diskusi. Kelompoknya Sultan? Sudah, oke. Sekarang coba tolong dengarkan alasan menurut hasil diskusi dari kelompok kalian mengapa malaikat itu harus ada. Dari kelompok Nisa, bacakan dengan keras. Karena kalau tidak ada malaikat, kita tidak bisa hidup. Oke. Selanjutnya itu dari kelompok Nisa. Kelompok Boy, bacakan Boy. Oke, karena kalau tidak ada malaikat tidak tahu kapan hari akhir. Tugas malaikat siapa itu? Oke. Dari kelompok Rafardan, bacakan. Siapa yang mau baca? Oke. Kelompok Sultan. Jika tidak ada malaikat, Allah tidak tahu perbuatan manusia di dunia. Contoh malaikat Rokib dan Atid. Oke. Malaikat Rokib dan Atid mencatat amal apa? Baik dan buruk. Oke. Jadi semuanya, kenapa harus ada malaikat di dunia ini? Karena salah satunya mereka mempunyai tugas. Allah memberikan tugas kepada masing-masing malaikat. Kita coba urutkan, kita coba cari tahu. Malaikat Jibril tugasnya adalah untuk menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada manusia. Dulu itu malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi, seperti wahyu dalam Al-Qur'an itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Yang kedua Mikail. Ada yang tahu tugas malaikat Mikail? Menyampaikan rezeki. Kemudian yang ketiga malaikat Izrail. Mencabut. Malaikat Malik. Menjaga pintu. Malaikat Israfil meniup. Kapan meniup sangkakala itu? Hari akhir, tanda hari kiamat. Kemudian selanjutnya malaikat Ridwan menjaga pintu apa? Kemudian malaikat Munkar dan Nakir bertugas untuk bertanya kepada manusia di alam setelah Kemudian Rokib, malaikat Atid, cat amal buruk. Coba kalian bayangkan seluruh gerak-gerik kalian selama hidup, dari mulai kalian lahir sampai nanti kalian meninggal,
semuanya itu selalu diawasi oleh malaikat, terutama sama malaikat Raqib dan Atid ini malaikat yang mencatat amal baik dan juga amal buruk kalian. Untuk apa dicatat coba? Untuk apa dicatat? Oke, betul sekali, agar ada bukti nanti di akhirat bahwa kita sudah melakukan hal baik apa dan sudah melakukan hal jahat apa. Nanti kalian di akhirat akan ditimbang. Timbangan yang paling berat itu akan menentukan kalian masuk surga, bertemu malaikat Ridwan, atau bertemu malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Na'udzubillah. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk neraka? Semuanya tidak mau masuk neraka kan? Tidak. Maka dari itu kita harus berbuat baik. Jadi sekarang coba tuliskan kembali masing-masing dari kalian yang ingin kalian lakukan, hal baik apa yang ingin kalian lakukan setelah pulang dari sekolah ini. Boleh ditulis sekarang. Nanti Bapak akan memilih 4 orang untuk menyebutkan kembali apa hal baik apa yang ingin kalian lakukan setelah pulang sekolah hari ini. Ditulis. Boleh dipikirkan. Kalau yang belum bisa menulis, boleh dipikirkan. Sudah selesai? Oke, yang disebut namanya tolong berbicara menyebutkan hal baik apa yang akan kalian lakukan setelah pulang dari sekolah hari ini. Siap? Kita mulai dari Azarin. Sholat 5 waktu, bagus. Harus dilakukan ya. Oke, selanjutnya adalah Razan. Sebutkan Razan. Jumatan di masjid, betul. Selanjutnya, Boy. Akan bersedekah ketika pergi Jumatan. Oke, bagus sekali. Andin. Oke, sholat 5 waktu. Nah, itu adalah janji kalian yang akan kalian lakukan nanti setelah pulang sekolah. Jadi, tolong dilakukan setelah nanti pulang sekolah. Tugas untuk minggu depan, kalian setelah menjalani beberapa hari, kalian harus menuliskan sendiri di buku kalian amal baik atau perbuatan baik dan juga perbuatan buruk yang kalian lakukan. Boleh dibantu di rumah bersama orang tua kalian. Kalau belum bisa menulis, kalau sudah bisa menulis sendiri di buku kalian. Minggu depan Bapak akan cek kira-kira siapa yang akan lebih banyak amal buruknya dan siapa yang akan lebih banyak amal baik. Oke? Nah, untuk tugas untuk minggu depan, jadi hari ini kalian sudah mengetahui ada malaikat, jumlahnya ada berapa? Mereka mempunyai tugasnya masing-masing. Terutama yang menjadi tugas kita ke depan adalah tentang tugas malaikat Raqib dan Atid. Apakah mudah mencatat amal baik? Dan malaikat Atid, apakah susah mencatat amal buruk? Kita akan coba
tentukan dan lihat besok. Oke? Boleh beres-beres, tapi sebelum pulang, siapkan dulu pensilnya sebentar. Bapak mau melihat, Bapak mau tahu bagaimana perasaan kalian ketika kalian sudah belajar bersama Bapak. Kalian boleh kasih tanda senyum jika kalian merasa senang hari ini di kertas ini, atau kalian kasih tanda sedih ketika kalian sedih ketika menulis belajar tentang malaikat hari ini. Oke? Boleh dimulai dari sini. Tolong dioper ke temannya. Ya, digambar. Apa? Oke, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini kita bermanfaat. Sebelum selesai, sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama dan dipimpin lagi oleh Nisa. Ya. Sudah belajar. Belum, sebentar. Tunggu temannya sampai siap berdoa ya. Ini pensil siapa? Boleh Nisa dipimpin doanya? Sudah belajar, mari kita berdoa. Bacaan dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.